Kami akan membahas tentang CSR dari PT Sinar Sosro. Di kelompok kami terdapat beberapa anggota yaitu Muhammad Aji Purnomo, Rafki Testi, Fauzil Abrar, Kurnia Firnanda Widianti, Andi Muhammad Reza Aditya Putra, Muhammad Rizky, dan Aditya Widianto. Teori CSR yang pertama dari Wibisono yang menyebutkan bahwa sebuah komitmen yang berkelanjutan yang dijalankan dalam dunia usaha untuk berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kualitas dan taraf hidup karyawan, perusahaan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas. Yang kedua, dari Kotler dan Nancy menyebutkan bahwa CSR adalah keputusan dan tindakan yang diambil perusahaan sebagai usaha atau kontribusi membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat CSR. Di sini saya akan membagi dua, yaitu yang pertama manfaat CSR bagi perusahaan, yang kedua manfaat CSR bagi masyarakat. Untuk manfaat CSR bagi perusahaan, yang pertama yaitu memudahkan perusahaan memperoleh izin operasi dari masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana untuk menaikkan dan meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat secara luas. Yang ketiga, menunjukkan ciri khas perusahaan agar berbeda dari perusahaan lain atau kompetitor. Yang kedua, saya akan menjelaskan manfaat CSR bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Yang kedua, membantu pelaksanaan pembangunan suatu tempat atau daerah. Yang ketiga, banyaknya beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu yang bermunculan. Sebelum membahas CSR PT Sinar Sosro, mari kita simak terlebih dahulu profil singkat dari PT Sinar Sosro. PT Sinar Sosro adalah perusahaan teh siap minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan di dunia. Sebelum menjadi PT Sinar Sosro, keluarga Sosrojoyo memulai usahanya di kota Slawi, Jawa Tengah dengan memproduksi dan memasarkan teh seduh dengan merek teh botol pada tahun 1940. Kemudian pada tahun 1960, Sugiharto Sosrojoyo dan keluarga hijrah ke Jakarta untuk mengembangkan usaha keluarga Sosrojoyo kepada masyarakat di Jakarta. Pada tahun 1965, usaha memperkenalkan teh cap botol ini dilakukan dengan melakukan strategi cicip rasa, yakni menyajikan seluruh produk minuman teh dan mendatangi langsung pusat-pusat keramaian seperti pasar. Tetapi cara ini kurang berhasil dan memiliki banyak kendala karena teh yang dibawa sebagian besar tumpah dalam perjalanan dari kantor ke pasar. Kemudian dari kendala tersebut ditemukan ide untuk membuat teh yang telah diseduh di kantor dan dikemas ke dalam botol bekas kecap atau limun yang sudah dibersihkan. Akhirnya pada tahun 1969 muncul gagasan untuk menjual teh siap minum dalam kemasan botol dengan nama teh botol Sosro. Nama tersebut diambil dari nama teh seduh teh cap botol dan nama keluarga pendiri yakni Sosrojoyo. PT Sinar Sosro akhirnya resmi didaftarkan pada tanggal 17 Juli 1974 oleh Bapak Sugiharto Sosrojoyo yang berlokasi di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28, Kelurahan Medan, Satria, Bekasi. Selanjutnya adalah visi-misi dari PT Sosro. Visinya adalah PT Sinar Sosro akan menjadi perusahaan minuman kelas dunia yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen kapan saja, di mana saja, serta memberikan nilai tambah untuk semua pihak terkait. Misinya, meningkatkan jaringan distribusi baik nasional atau internasional dengan memasarkan produk di dalam segala bidang minuman. Selanjutnya, PT Sosro telah mendapatkan beragam sertifikasi dan penghargaan untuk membuktikan kredibilitas perusahaannya. Beberapa sertifikasi dan penghargaannya adalah Top Good Beverage Company tahun 2017, Top Brand Award, sertifikat ISO tahun 2008, Indonesia Best Brand Platinum Award tahun 2010, dan telah bersertifikat halal juga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan CSR perusahaan Sosro. Sekolah Siap Sosro merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility atau CSR PT Sinar Sosro di bidang pendidikan. Program yang diresmikan pada tanggal 22 September 2011 bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan wujud kepedulian PT Sinar Sosro terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Program yang diresmikan pada tanggal 22 September 2011 bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan wujud kepedulian PT Sinar Sosro terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Program ini
dilaksanakan dan dilandasi oleh filosofi bisnis sosro, yaitu niat baik yang tercermin dalam produk-produk sosro dengan menerapkan prinsip 3KRL, yaitu peduli terhadap kualitas, keamanan, kesehatan, dan ramah lingkungan. Dalam kegiatan CSR ini, ada beberapa pihak yang ikut terlibat, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Dr. Muhammad Nuh, dan Presiden Direktur PT Sinar Sosro Joseph S. Sosrojojo, dan 12 sekolah di 6 provinsi. Program Sekolah Sehat Sosro didirikan, dilandaskan, dan dilandasi dengan filosofi bisnis PT Sinar Sosro, yaitu niat baik yang tercermin dalam setiap produknya yang tidak berbahaya bagi kesehatan. Program Sekolah Sehat Sosro merupakan program pembentukan sistem pengelolaan sekolah yang menjamin terwujudnya kualitas sekolah yang bersih, hijau, hemat, kreatif, dan aman, damai, dan berkelanjutan. Sekolah Sehat Sosro ini tersebar di 6 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Banten, dan Nusa Tenggara Barat, yang meliputi SD, SMP, dan SMA. Dalam melihat apakah program ini tercapai, maka pencapaian Key Performance Indicator atau KPI menjadi acuan setiap perencanaan program yang masuk dalam rencana anggaran, pendapatan, dan belanja sekolah atau RAPBS, dan terpenuhnya indikator-indikator pendukung lainnya. PT Sinar Sosro melakukan CSR di bidang pendidikan yang diresmikan pada tanggal 22 September 2011 dengan melakukan program sekolah sehat yang merupakan wujud kepedulian PT Sinar Sosro terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Sekolah Sehat Sosro telah melibatkan 12 sekolah di 6 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Banten, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang meliputi SD, SMP, dan SMA.